Film lanjut ke part 2, yang dimana setelah 1 jam kemudian, Yuni masih aja mikirin apa yang tadi didengarnya. Mau dirinya nggak percaya, tapi itu kenyataan. Sampai-sampai Sartono yang tiba-tiba baru masuk rumah pun tidak disadari oleh Yuni. Sartono melihat Yuni kok sedikit berbeda, yang dimana Yuni terlihat sedih. Perasaan Sartono tadi kan Yuni baik-baik aja, karena penasaran Sartono bertanya tapi tidak dijawab. Menurut Sartono, pasti ada apa-apa. Yuni masih saja menyembunyikannya. Tapi saking sakit hatinya, Yuni nggak bisa menahan lagi kesedihan, yang dimana dirinya telah diselingkuhin oleh Samsul. Sartono pun merasa iba. Sartono mencoba menenangkan Yuni. Dan karena sejak awal bertemu, Sartono udah suka sama Yuni. Dengan kondisi itu, Sartono mulai memanfaatkan situasi. Hati Yuni yang patah, Sartono mencoba untuk menyambung kembali. Yuni merasa nggak ada lagi di rumah ini yang ngertiin perasaannya, selain Sartono. Apalagi Sartono udah 5 tahun nggak belusukan sama perempuan. Bayangin aja 5 tahun. Mungkin saja peju Sartono udah jadi agar-agar. Karena udah sama-sama mengerti keadaan masing-masing. Jadi pas mereka ditinggal berdua di rumah, percocok tanaman pun akan segera terjadi. Yang dimana Sartono tidak mau melepaskan kesempatan ini. Karena Sartono sejak awal ketemu Yuni, Sartono sudah terpikat oleh kecantikan wajah Yuni. Dan Yuni berharap banyak kepada Sartono, berharap Sartono bisa menyembuhkan sakit hatinya. Daripada mikirin Samsul yang mancing janda kampung sebelah. Mending dia ikutan mancing biji Sartono. Ozawa-san, はい。なんで男の人って浮気するんでしょうね。それは、妻の素晴らしさに気づけてない、大バカ野郎だからですよ。小沢さんって本当に優しい。自分への言葉でもあるんです。俺の人生は妻への償いです。仕事ばっかりして、妻へ気を使ってあげられなかった。だからずっと後悔してるんです。小沢さん。だから、リリコさんみたいな頑張り屋さんを見てると心配しようがなくて、これ以上悲しんでほしくない。これ以上傷ついてほしくないって、そんな思いで抱きしめて、キスしていました。すいません。いえ。でも、嬉しかったです。私のことを女性として見てくれる人がいるなんて。みんないますよ。リリコさんのことだったら。小沢さん。Lalu scene pun berlanjut ketika mereka sedang makan malam. Samsul dibuat kecewa oleh masakan Yuni. Rasanya asin. Nggak biasanya Yuni masak rasanya begini. Tapi tak mau mengecewakan Yuni yang udah capek-capek masak. Sartono bilang jika masakan Yuni enak-enak aja. Dan karena Samsul nggak bisa lanjutin makan, mending Samsul makan di warteg aja, daripada mencret-mencret karena masakan Yuni. Kekecewaan Samsul nggak berhenti di situ aja. Waktu Yuni nanya Samsul makan di warteg sama siapa aja, Samsul malah marah-marah padanya. Sartoni yang tak ingin membuat Yuni terus-terusan kecewa. Jadi makanannya Sartono yang akan habiskan. Karena semua itu ia lakukan. Karena ia merasa sangat peduli kepada Yuni. Dalam hatinya, kenapa dulu nggak ketemu aja sama Sartono, terus kawin? Malah kawinnya sama Samsul belimbing sayur. Lalu di malam harinya, ketika Sartono sedang melamun di kamar, ia pun malah kepikiran goanya Yuni, yang pernah ia sentuh dan diobok-obok oleh tangannya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ternyata orang yang sedang dipikirkan oleh Sartono, tiba-tiba saja datang dan masuk ke kamarnya. Yang dimana Yuni sudah ketagihan dengan cacing milik Sartono. Dengan tanpa babi bu,
Yuni pun langsung mengajak Sartono untuk gabrutan dengannya. Lalu Sin pun berganti di siang harinya. Di sini Sartono bilang, jika dirinya masih belum dapat kerja, tak enak sama Samsul yang masih tinggal di rumahnya. Samsul pun bilang ke Sartono untuk tidak gampang menyerah. Malahan Samsul merasa senang bisa membantu Sartono di saat ia sedang kesusahan. Karena akhir-akhir ini Samsul bosan, jadi dia ngajak Sartono buat mancing bersama. Kebetulan ada pemancingan baru di Empang Haji Kosim, sambil mengenang masa lalu saat bersama. Tapi Sartono minta kalau Yuni diajak juga, kasihan melihat Yuni di rumah mulu. Dan selagi ngobrol tak segan-segan di depan Santono, Samsul bersikap temperamen, minta dibikin kopi sama Yuni. Tapi dengan nada yang sangat keras, sebagai istri yang soleha. Yuni hanya bisa bersabar, anggap aja Samsul setan. Dan selagi Yuni bikin kopi buat Samsul, tiba-tiba mesin kopinya rusak. Mendengar Yuni sedang kesulitan, bukannya Samsul yang peduli, malah Sartono yang lebih peduli padanya. Yuni dibuat kagum sama Sartono. Di sini Samsul malah nyalahin Yuni yang enggak becus bikin kopi. Di sini Sartono akan mencoba memperbaikinya. Padahal Sartono sebenarnya nggak bisa. Sok tahu aja biar Samsul nggak terus-terusan marahin Yuni. Sartono kasihan sama Yuni. Cuman gara-gara mesin kopi rusak, Yuni sampai dimarahin begitu. Dan karena mesin kopinya rusak, lantas Samsul pun pergi dari sana untuk beli kopi di warkop samping Empang Haji Kosim. Dalam hatinya Samsul kebenaran banget. Jadi ada alasan buat ketemu sama janda. Tetapi Samsul juga nggak tahu jika kepergiannya membuat situasi itu dimanfaatkan oleh Sartono dan Yuni. Meskipun Samsul perginya tidak akan lama, tapi lumayanlah secelup dua celup, sesuai arahan Pak Sutradara. Nggak kerasa Samsul udah pulang aja. Hampir aja aksi gabrutan mereka ketahuan. なんだ、びっくりした。早く買ってくるのかと思ったよ、俺は。そんなわけないでしょ。ほら、美味しいから、ここのコーヒー。ああ、ありがとう。ありがとう。ああ、すまないね。いいよ。リリコのも買ってやったから。Singkat cerita sebulan pun berlalu, yang dimana Sartono akan mulai kerja lagi. Saat pamit sama Yuni, Sartono bilang di dalam hatinya, coba aja istrinya saat ini Yuni, dia bakal bahagia. Punya istri secantik Yuni yang selalu di sampingnya. Tapi sepertinya itu tidak mungkin kalau harus merusak hubungan Yuni dan Samsul. Walaupun sebenarnya hubungan Samsul dan Yuni nggak baik-baik saja. Dan tak berapa lama, yang dimana Samsul juga akan pergi. Alasannya masih sama kalau dirinya akan pergi mancing. Dan sebelum Samsul pergi, Yuni memberanikan diri untuk bicara sama Samsul. Yang dimana Yuni bilang kelakuan Samsul di luar rumah. Semua kelakuan bejatnya Samsul, Yuni udah tahu semuanya. Tetapi Samsul yang tak ingin disalahkan malah marah-marah. Samsul nggak mau ngaku kalau dia selingkuh. Akibat omongan Yuni itu, Samsul jadi kesel. Dia nggak akan pulang hari ini. Sakit hatinya Yuni. Samsul nggak mau mengerti perasaan istrinya itu. Padahal Yuni udah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi di mata Samsul masih aja kurang. Karena sudah tidak dihargai oleh Samsul. Jadi Yuni memutuskan untuk pisah aja. Dan hidup bahagia bersama dengan Sartono. Dan film pun selesai. ゆり子さん、いいんですか？いいんです。あんなの、もう夫婦でもなんでもない。